Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Aji Prayogo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan materi mengenai perkembangan konsep dan orientasi mobilitas bagi penyandang anak-anak tunanetra. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penglihatan dan pengembangan konsep. Yang kedua, klasifikasi konsep. Yang ketiga, asesmen pengembangan konsep. Yang keempat, mengajarkan konsep. Yang kelima, peran guru dalam perkembangan konsep. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penglihatan dan perkembangan konsep. Pembahasannya kali ini yaitu mengenai perkembangan konsep. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari sebuah konsep. Konsep ialah gambaran mental tentang sesuatu yang dibangun melalui indera, atau juga bisa kita artikan sebagai simbol atau istilah yang menggambarkan suatu objek kejadian atau keadaan tertentu. Jadi tidak hanya mengenai objek, tapi juga bisa seperti kejadian dan suatu keadaan. Saya contohkan sebuah objek, misalkan sebuah kursi. Konsep dari sebuah kursi ialah misalkan sebagai tempat duduk. Yang kedua, terbuat dari kayu. Yang ketiga, memiliki sandaran. Yang keempat, terdapat 4 penyangga untuk menyangga bobot yang ada yang digunakan atau penggunanya. Itu adalah definisi dari sebuah konsep kursi menurut persepsi saya. Mengapa saya katakan menurut persepsi saya? Karena setiap orang mendefinisikan ataupun menjelaskan sebuah konsep itu berbeda-beda, tergantung dari pengalamannya. Pengalaman maksudnya seseorang tersebut mengetahui benda tersebut, atau pengenalan secara langsung. Itu yang mempengaruhi sebuah deskripsi konsep pada setiap masing-masing orang. Pokok bahasan yang pertama yaitu penglihatan dan perkembangan konsep. Penglihatan merupakan suatu sistem persepsi penting dalam perkembangan kesadaran tentang benda-benda dan tubuh seseorang, termasuk dari bagian-bagian tubuh, hubungan bagian-bagian tubuh tersebut, dan fungsi dari bagian tubuh tersebut. Misal, kaki fungsinya untuk berjalan dan menyangga tubuh, tangan fungsinya untuk mengambil sesuatu benda. Itu adalah contoh dari fungsi ataupun bagian-bagian dari tubuh. Penglihatan juga merupakan suatu sistem yang efisien untuk mengembangkan konsep tentang bagaimana orang lain terlihat membentuk hubungan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Misalkan, jarak antara kursi A dengan kursi B itu 15 cm atau 1 meter misalkan. Sedangkan jarak antara A dengan benda C itu lebih panjang ataupun lebih jauh. Itu adalah contoh dari konsep tentang bagaimana orang lain membentuk hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Dikarenakan anak tunanetra memiliki permasalahan dalam penglihatan, maka perolehan persepsi ataupun pengembangan konsep melalui penglihatan tidak bisa lancar ataupun tidak bisa berjalan semulus seperti orang-orang awas, dikarenakan mereka akan memiliki hambatan dalam penglihatan. Oleh karenanya mereka memperoleh persepsi yang diperoleh dari penglihatan digantikan dengan perabaan. Namun ada beberapa permasalahan ataupun kekurangan yang dimilikinya. Yang pertama yaitu dari jangkauannya. Misalkan anak tunanetra ingin mengembangkan sebuah konsep dari sebuah almari. Almari kan biasanya terdapat ukuran yang besar. Maka dari itu jangkauan dari indera peraba itu tidak bisa seluas dari penglihatan. Sehingga mereka dalam pengembangan konsep ataupun penerimaan konsep yang mereka ingin terima dari sebuah lemari tidak bisa selancar ataupun sedetail dari analisa penglihatan, karena mereka kan memiliki keterbatasan.
Terlebih jangkauan dari perabaan atau tangan memiliki batas. Itu yang dimaksud dengan penglihatan dan perkembangan konsep. Itu poin yang pertama yang kita bahas. Pokok bahasan yang kedua yaitu klasifikasi konsep. Klasifikasi konsep ada beberapa bagian yang perlu dibahas. Secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep tubuh, yang kedua konsep ruang, dan yang ketiga konsep lingkungan. Yang pertama yaitu konsep tubuh. Konsep tubuh adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui proses belajar secara terus-menerus. Misalkan orang tersebut ingin mengetahui ataupun mengetahui bagian dari tubuhnya. Misalkan bagian tubuh kan ada tangan, kepala, kaki, dan yang lainnya. Nah, pengetahuan hal tersebut itu perlu melakukan proses belajar secara terus-menerus. Sebab anak memiliki masalah dalam penglihatan sehingga pengembangan konsep perlu dilakukan secara terus-menerus. Informasi ataupun identifikasi yang ada dalam konsep tubuh itu mencakup tentang bagian-bagian tubuh, kemudian letaknya, dan fungsinya. Itu yang dimaksud dari konsep tubuh. Setelah mempelajari mengenai arti dari konsep tubuh, selanjutnya adalah mengapa sih anak tunanetra perlu diajarkan mengenai konsep tubuh. Konsep tubuh yang baik itu bisa menjadi dasar untuk mengembangkan konsep ruang dan sebagainya. Artinya konsep tubuh adalah dasar. Yang kedua ada konsep ruang dan benda. Yang ketiga adalah konsep lingkungan. Artinya yaitu bertahap. Pemahaman mengenai konsep tubuh akan berguna mengenai konsep ruang dan benda. Pemahaman mengenai konsep ruang dan benda akan berguna mengenai konsep lingkungan. Ketika seorang mengenal ataupun memahami konsep tubuh, pemahaman mengenai konsep ruang akan lebih mudah. Contoh, misalkan anak ingin melakukan perpindahan dari posisinya, dia ingin bergerak maju, maka dari itu dia juga harus memahami konsep depan, kiri, kanan, dan belakang. Nah, konsep tersebut bisa dicontohkan dari konsep-konsep tubuh. Misalkan bagian depan yaitu wajah, bagian belakang ada punggung, bagian kanan ada tangan kanan, bagian kiri ada samping kiri. Sedangkan bagian bawah bisa dicontohkan sebagai kaki. Nah, itu adalah pentingnya pemahaman mengenai konsep tubuh dalam kaitannya dengan mobilitas terhadap perpindahan ataupun benda-benda sekitarnya. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep ruang. Ketika anak sudah mampu memahami dari konsep tubuh, mereka sudah mampu mengenali bagian-bagian tubuh, kemudian letaknya, dan kemudian fungsinya, nantinya akan berguna pada konsep-konsep ruang. Pemahaman tentang bagian-bagian tubuh, kemudian letaknya, dan fungsinya tidak akan berguna jika mereka tidak memahami konsep ruang. Artinya, ketika mereka sudah memahami bagian-bagian dari konsep tubuh, mereka juga harus bisa ataupun pandai dalam menempatkan posisi tubuhnya dengan ruang ataupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep ruang pada kali ini lebih menekankan kepada bagaimana seorang menempatkan posisinya dengan ruang-ruang sekitarnya. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari atau dipahami oleh anak tunanetra sebelum belajar ataupun melaksanakan pemahaman mengenai konsep ruang. Yang pertama yaitu ada pemahaman mengenai posisi ataupun hubungan dari rentangan konsep ruang. Ada anterior, bagian depan, wajah menghadap ke depan, maju, kemudian posterior, punggung belakang, mundur, sebelum, ada superior, inferior, lateral, kemudian prosmik, dan internal. Nah, kesemua dari posisi atau hubungan rentangan konsep ruang ini sangat diperlukan untuk bagaimana seorang tunanetra bisa memposisikan dirinya dengan benda-benda ataupun ruangan yang tempat ia berada. Nah, itu fungsi ataupun kegunaan dari pemahaman mengenai konsep-konsep ruang dan kaitannya dengan pemahaman konsep tubuh.
Konsep yang ketiga yaitu konsep lingkungan. Setelah konsep tubuh, konsep ruang, dan selanjutnya konsep lingkungan. Konsep lingkungan menjadi bagian akhir di mana merupakan pemahaman mengenai bagaimana seorang ketika ingin melakukan mobilitas. Ini terkait dengan pengembangan konsep. Dalam pengembangan konsep, sebenarnya poin yang pertama, poin yang perlu dibahas yaitu kesadaran pengguna terhadap objek sekitarnya ataupun objek yang ada di lingkungannya dan hubungan khusus antara objek-objek tersebut. Jadi memerlukan kesadaran untuk memahami ataupun mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara ia memahami? Oleh karena itu dia harus mengerti ataupun mampu mengembangkan konsep lingkungan. Berikut adalah beberapa benda yang memiliki hubungan dengan konsep-konsep yang lingkungan. Yang pertama, benua, lampu stopan, negara lampu merah, provinsi jalan macet, kota daerah perkotaan dengan taman, jalan bebas hambatan rumah, kemudian penempatan taman bermain, persimpangan T tangga, dan yang lainnya. Konsep selanjutnya yaitu konsep topografi. Konsep topografi merupakan bagian dari konsep lingkungan. Konsep topografi tidak hanya bisa digunakan mengenai pemahaman tentang lingkungan, tetapi juga bisa digunakan sebagai landmarks, artinya tanda-tanda dari sebuah medan ataupun ciri-ciri dari medan secara khusus. Ada beberapa konsep lingkungan yang berhubungan dengan topografi. Yang pertama, pinggir bisa diartikan dengan datar, batas dengan lurus, ujung garis, sudut dengan lengkung, menyudut dengan perempatan. Nah, itu merupakan beberapa konsep lingkungan yang berhubungan dengan topografi. Nah, bagian konsep selanjutnya dari konsep lingkungan yaitu ada konsep tekstur. Biasanya ini banyak digunakan di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari ataupun tempat bekerja. Konsep tekstur erat kaitannya ketika seseorang anak tunanetra menggunakan sebuah tongkat. Misalkan ia berjalan di atas jalan raya, kemudian ia berjalan di atas tanah, ataupun dia berjalan di atas sebuah keramik, artinya yaitu di rumah. Tentu ketiga tersebut memiliki perbedaan, entah itu dari getaran, kemudian suara, dan yang ketiga dari bunyi. Nah, ketiga tersebut tentu memiliki tekstur yang berbeda. Selain berbicara mengenai tekstur, bagian-bagian dari permukaan juga memiliki beberapa konsep tekstur tersendiri. Misalkan semen, licin, kemudian aspal berair, batu tajam, pasir tumpul, dan sebagainya. Berbicara mengenai tekstur, sebenarnya hal tersebut berkaitan dengan medan. Medan juga ada di dalam lingkungan ataupun ketika kita ingin memahami konsep lingkungan sekitar kita berada. Nah, maka dari itu ketika seorang memahami bagian-bagian dari konsep lingkungan, yaitu konsep tekstur, dia akan lebih mudah memahami dari pemahaman konsep lingkungan juga. Ada beberapa hal dalam konsep tekstur yang digunakan ataupun sering ditemukan. Misalkan semen, licin, batu tajam, pasir tumpul, paving block, bata halus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan ataupun konsep dari temperatur yang ada pada bagian dari konsep lingkungan. Pemahaman mengenai konsep temperatur tidak hanya sebatas ketika anak tunanetra ingin melakukan perjalanan keluar, dia bisa memperkirakan pakaian yang sesuai dengan panas ataupun dingin. Tetapi mereka juga harus bisa memperkirakan ataupun memprediksi pemahaman mengenai temperatur dengan tekstur. Misalkan ketika panas, tanah ataupun aspal akan lengket dan lunak ataupun kering. Nah, itu sebagai contoh hubungan antara temperatur dengan tekstur. Berikut ini adalah beberapa konsep temperatur yang penting yang biasa digunakan oleh anak-anak tunanetra ataupun bisa diajarkan kepada anak tunanetra.
Yang pertama panas dengan terik, yang kedua dingin dengan lembab, yang ketiga hangat dengan kering, yang keempat sejuk dengan sedang. Nah, itu adalah beberapa bagian dari konsep temperatur. Pokok bahasan yang ketiga yaitu asesmen pengembangan konsep. Ketika seorang guru ataupun seorang ahli ingin mengajarkan mobilitas ataupun konsep pengembangan, terlebih dahulu ia harus mengetahui pemahaman mengenai konsep yang diketahui oleh anak tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan anak tersebut yang nantinya bisa digunakan sebagai perencanaan bagaimana pembelajaran akan dimulai dan tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan hasil asesmennya. Terkadang ada beberapa anak tunanetra yang hanya memahami sebuah konsep dari secara verbal, artinya ia memahami konsep tersebut secara verbal, namun ia tidak bisa menerapkan ataupun fungsionalnya dalam penerapan secara langsung ataupun implementasinya secara langsung. Sebagai sebuah contoh, anak ingin melakukan perpindahan atau mobilitas menuju sebuah supermarket. Ketika pemahaman konsepnya ataupun secara verbalnya jalan menuju supermarket hanya tinggal lurus, kemudian belok kanan, kemudian setelah itu belok kiri dan sampai kepada tujuan, anak bisa menjelaskan secara verbal kepada kita pengembangan konsep menuju supermarket tersebut. Namun anak tersebut bingung bagaimana penerapan secara langsung, karena pada dasarnya ia hanya memahami secara verbal, tapi penerapan fungsional ataupun implementasi penerapan secara langsungnya ia tidak bisa. Maka terlebih dahulu asesmen perlu dilakukan, dan dalam pengajarannya harusnya tidak hanya secara verbal, melainkan juga secara praktik, agar anak tidak hanya memahami ataupun pengembangan yang konsep yang dimiliki tidak hanya bersifat verbalisme. Pokok bahasan yang keempat yaitu mengajarkan konsep perkembangan konsep kepada anak setelah dilakukannya asesmen. Dalam melakukan mengajarkan konsep ini, terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Tentunya terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan pengembangan konsep yang dimiliki oleh anak. Biasanya dilakukan berdasarkan usia. Setiap usia memiliki pemahaman konsep yang berbeda, yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pengembangan konsep. Maksudnya adalah ketika guru ingin melakukan pengajarkan konsep, biasanya harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun usia dari anak. Jangan hanya kita melakukan pengajaran konsep melalui verbal saja, melainkan juga praktik. Karena verbal setiap anak ataupun penerimaan secara verbal setiap anak itu berbeda-beda. Konsep pembahasan yang kelima atau yang terakhir adalah peran guru dalam mengembangkan konsep. Kurangnya konsep ruang ataupun lingkungan itu biasanya tidak hanya berpengaruh terhadap mobilitasnya saja ataupun orientasi mobilitas anak tunanetra, melainkan juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan dalam lingkungan sekolah, rumah, ataupun lingkungan kerja. Saya contohkan dalam lingkungan sekolah, misalkan tempat dari ia duduk. Dari ia duduk, ia ingin mengumpulkan sebuah tugas ke meja guru, tentu membutuhkan sebuah mobilitas. Maka dari itu, pengembangan konsep yang diajarkan tidak hanya menjadi tanggung jawab para ahli, melainkan juga bisa menjadi tanggung jawab oleh guru. Ada juga beberapa alasan yang dapat menguatkan mengapa guru juga berperan penting dalam pengajaran pengembangan konsep ini. Yang pertama yaitu guru memiliki banyak waktu, kemudian kontak lebih sering dengan anak-anak tunanetra karena mereka sering bertemu dalam setting kelas sehari-hari. Beda dengan para ahli yang mungkin mereka mengajarkan dalam beberapa waktu sekali, misalkan 1 seminggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Untuk guru-guru yang berperan dalam mengajarkan konsep ini dianjurkan adalah guru pendidikan khusus ataupun guru yang memiliki pemahaman lebih ataupun memiliki kemampuan dalam kaitannya
dengan anak-anak tunanetra. Jika diajarkan oleh anak guru-guru umum itu bisa, cuma mereka memiliki pemahaman yang kurang dibandingkan dengan guru-guru pendidikan khusus, karena mereka juga harus membagi waktu dengan memikirkan anak-anak awas dan anak-anak tunanetra. Oleh karenanya dianjurkan pemahaman ataupun pengajaran pengembangan konsep tunanetra dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kemampuan dalam pendidikan khusus ataupun berkaitan dengan orang-orang ataupun anak-anak tunanetra. Pengajaran perkembangan konsep dapat dilakukan melalui dua cara ataupun dua metode. Yang pertama berbasis individu, yang maksudnya adalah dilakukan selama kurun waktu tertentu, misalkan 3 hari dengan jumpa waktu 2 jam ataupun 3 hari dengan jumpa waktu 5 jam. Pendekatan ini menekankan kepada berbasis individu, artinya sesuai dengan kebutuhan dan hambatan sang anak. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara penerapan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, misalkan dengan pelajaran IPA, IPS, matematika, ataupun yang lainnya. Itu adalah dua cara yang bisa diterapkan dalam pengajaran perkembangan individu yang bisa dilakukan oleh para guru.